Selamat siang teman-teman. Kita sekarang berada di kota Jocotepec di Meksiko. Kota ini berjarak kurang dari 30 km dari Chapala, yaitu kota di mana kami tinggal selama di Meksiko. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Saat ini kita sedang berada di jalanan untuk menuju ke alun-alun kota Jocotepec. Karena di sekitar alun-alun seringkali tidak tersedia area parkir, kita harus parkir di tempat yang cukup jauh. Lalu kita menuju ke alun-alun dengan berjalan kaki. Jalanan di sini terasa sedikit sempit karena banyaknya kendaraan yang parkir. Di sepanjang jalan kita akan menemui berbagai pedagang yang menjajakan aneka makanan, minuman, pakaian atau barang dagangan lainnya. Salah satu yang menarik perhatian kami adalah pedagang es kelapa. Tidak seperti di Indonesia, minuman air kelapa di sini disajikan dalam keadaan sudah diparut. Warnanya putih mirip santan, tetapi lebih cair. Minuman juga sudah ditambah dengan gula sehingga rasanya manis. Sekarang kita sudah memasuki area alun-alun. Seperti halnya alun-alun pada umumnya, di sini kita bisa mendapati banyak warung makan, pedagang pakaian, maupun pedagang lainnya. Warung ini menyediakan taco, yaitu makanan khas dari Meksiko. Taco terdiri dari tortilla atau roti pipih tanpa ragi yang biasanya diisi dengan berbagai jenis daging. Yang disajikan oleh mereka ini adalah taco yang berisi daging kambing. Inilah alun-alun kota Jocotepec. Setiap bulan Januari, alun-alun ramai dengan pengunjung karena ada Festival Señor del Monte atau Tuan dari Gunung. Festival ini diadakan setiap bulan Januari selama 2 minggu untuk memperingati bebasnya kota ini dari wabah penyakit pada tahun 1883. Di sebelah kiri terdapat tulisan November 1529 yang merupakan bulan dan tahun berdirinya kota ini. Kota Jocotepec didirikan sekitar 8 tahun setelah pendatang Spanyol berhasil menaklukkan kerajaan Aztec, yaitu kerajaan penduduk asli Meksiko. Bangunan yang ada di depan kita adalah Balai Kota Jocotepec yang dibangun pada tahun 1906. Sebagian dari bangunan ini dulunya juga digunakan sebagai penjara. Ini adalah replika kalender Aztec. Kalender batu yang asli disimpan di Museum Antropologi Nasional di Mexico City. Sedangkan replikanya bisa ditemukan di banyak tempat. Seperti lazimnya di banyak kota lain di Meksiko, kita bisa menemukan gereja yang tidak jauh dari alun-alun. Gereja itu terletak di balik deretan toko-toko ini.
Dalam bahasa Indonesia, nama lengkap bangunan ini adalah Gereja Paroki Tuan dari Gunung. Area ini sudah digunakan sebagai tempat ibadah sejak berdirinya kota ini, yaitu tahun 1529. Salib ini bertuliskan nama Marcos Castellanos. Ini adalah nama dari salah satu pastor Katolik yang ikut berjuang dalam perang kemerdekaan Meksiko melawan Spanyol. Makamnya ada di kota ini. Di seberang gereja Tuan dari Gunung ada sebuah bangunan dengan mural atau lukisan dinding yang mencolok. Ternyata bangunan itu adalah gereja juga yang bernama Tuan dari Huahe. Huahe adalah nama sejenis pohon yang banyak ditemukan di Meksiko. Gereja ini sudah mulai dibangun sejak awal abad ke-18. Sekarang kita akan sedikit berjalan-jalan untuk melihat apa saja yang ada di sisi lain kota ini. Sama halnya dengan kota Chapala dan kota Ahihik, kota Hokotepek ini juga terletak di tepi danau Chapala. Karena lokasi danau agak jauh dari alun-alun, kami menuju ke sana dengan mengendarai mobil. Kita sudah mendekati Malecon atau tepi danau di kota Hokotepek. Berbeda dengan kota Ahihik dan Chapala, kita banyak menemukan wahana permainan berukuran besar di Malecon, kota Hokotepek ini. Ini adalah Bukit Garcia. Bukit ini juga terlihat dari kota Ahihik dan kota Chapala. Gunung yang ada di latar belakang adalah bagian dari pegunungan yang bernama San Juan Posala. Sama seperti Bukit Garcia, pegunungan itu juga terlihat dari kota-kota di sekitarnya. Sekarang kita berada di jalur pejalan kaki yang diberi nama Koridor Gastronomico. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah koridor gastronomi. Diberi nama demikian karena di jalur ini kita bisa menemukan berbagai penjual makanan dan minuman. Area ini sudah dibenahi sejak tahun 2004. Perbaikan yang dilakukan membuat tepi danau menjadi semakin indah dan nyaman. Keindahan tempat ini bisa dinikmati secara gratis. Tidak ada biaya untuk tiket masuk. Suasana yang tenang dan lingkungan yang hijau membuat banyak orang senang berlama-lama di sini. Di sini kita bisa menikmati pemandangan danau dan juga gunung. Semakin lengkap dengan pepohonan yang hijau dan teduh. Sekarang kita kembali ke arah Koridor Gastronomico. Sampai di sini dulu cerita kami dari Hokotepek. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Terima kasih.